Sekarang kayaknya harga-harga SSD mengalami kenaikan nih. Entah itu karena memang dolar semakin tinggi atau ya karena memang production cost dari chip NAND yang dipakai pada SSD itu memang mengalami kenaikan nih. Nah, dengan begitu supaya di sini harga SSD NVMe ini tetap terjangkau, para produsen SSD ini mulai memberikan solusi alternatif berupa SSD DRAM-less dan juga SSD tanpa kelengkapan heatsink. Ya karena less komponen tentu akan membuat harganya jadi affordable. Nah, di tengah pesimisnya harga SSD yang sedang mengalami kenaikan, ternyata masih ada kok produsen yang tetap bisa kasih harga SSD yang cukup menarik. Seperti Tim Group di sini punya SSD G70 Pro. Ini bisa dilihat SSD-nya. Ini dengan harga 1,2 jutaan aja udah dapetin SSD NVMe Gen 4 full speed dan juga dapet heatsink tebel aluminium kayak gini nih. Dan ini SSD-nya juga sudah dilengkapi dengan DRAM cache. Jadi untuk harga dan spesifikasi yang ditawarkan ini cukup menarik nih. Dan kita tahu dengan harga serupa juga ada SSD lain yang punya spesifikasi cukup mirip nih. Jadi apakah T-Force G70 Pro ini bakal jadi calon SSD yang diincar sama pasar nih? Apakah nanti bakal jadi SSD gorengan nih dengan harga dan spesifikasi yang didapatkan? So, kita langsung aja ulas nih SSD dari T-Force G70 Pro ini. Nah, SSD G70 sendiri merupakan SSD Tim Group yang difokuskan untuk gamers atau PC user yang incar performa SSD kencang. Dan ini sebenarnya udah launching global 2 tahun lalu, tapi sekarang harganya jadi semakin menarik, apalagi dengan spesifikasi yang ditawarkan. Nah, G70 sendiri punya varian Pro dan non-Pro. Namun sepertinya varian non-Pro tidak dijual di Indonesia karena gua search di marketplace itu gua nggak nemu tuh G70 varian tersebut. Adapun varian Pro ini terbagi lagi menjadi 2 varian, yang artinya ada varian G70 Pro dengan kelengkapan heatsink graphene yang lebih slim, dan ada juga G70 Pro dengan kelengkapan heatsink aluminium yang tebal seperti ini. Tinggal disesuaikan aja form factor hardware kalian. Walaupun begitu, varian heatsink aluminium kata Tim Group sendiri masih bisa kompatibel nih dengan PS5, jadi dia cukup compact untuk clearance-nya. Dan kalau dilihat memang si heatsink aluminium dari G70 Pro ini memang tidak setebal SSD dengan heatsink serupa ya. Jadi dia cukup compact, ya wajar sih muat di PS5. Tapi ya sekali lagi untuk pengguna laptop itu perhatikan lagi clearance laptopnya muat gak nih untuk masukin SSD ini. Ya saran gue sih bisa ambil varian G70 Pro yang menggunakan heatsink graphene karena itu bentuknya lebih slim, jadi ya tentu lebih bisa kompromi lah dengan ukuran laptop. Nah, untuk SSD G70 Pro yang gue pegang ini tuh menggunakan kapasitas 2 TB, ada juga varian 1 TB-nya, dan tentu ada juga sih kalau di website itu varian 512 GB. Tapi ya sekali lagi kayaknya sih ini nggak dijual nih di Indonesia karena nggak gue temuin SSD tersebut di marketplace. Nah, untuk controller yang digunakan SSD ini adalah Innogrid IG5236. Menurut gue ini adalah controller favorit nih untuk NVMe Gen 4 dengan DRAM cache buat di range harga 1 jutaan kecil. Nah, sepertinya memang cukup banyak yang pakai controller ini di harga tersebut. Nah, DRAM cache-nya sendiri sebesar 2 kali 1 GB dari vendor Micron, dan untuk NAND flash-nya di sini pakai Micron 232 layer yang berjenis TLC. Untuk susunan chipnya sendiri dia double sided, jadi depan belakangnya ini ada chip DRAM dan NAND. Yang gue rekomendasikan banget pakai motherboard yang dilengkapi heatsink untuk mendinginkan bagian bawah SSD ini. Tapi ya di sini kan juga udah pakai heatsink bawaan, jadi harusnya nggak perlu dipikirin lagi. Nah, secara performa dia ternyata belum benar-benar bisa tembus 7 GB per second di Crystal Disk Mark. Ini masih dalam batas toleransi sih, dan di sini ada kok SSD dengan controller Innogrid juga yang ternyata punya speed nggak beda jauh nih sama G70 Pro. Nah, pada data sebesar 60 GB menggunakan file Cyberpunk 2077, G70 Pro terlihat lebih cepat dari SSD T-Force A440 Lite yang tidak dilengkapi dengan DRAM cache. Nah, di sini tuh punya speed tulis rata-rata yang bisa di atas 2 GB per second. Nah, lanjut pada data berukuran di atas 100 GB menggunakan file game Horizon Forbidden West, dia bisa selesai dalam waktu 1 menit. Yang terhitung sih ini cukup cepat dan punya kecepatan rata-rata tulis di 2-2,5 GB per second. Nah, kalau gue coba tes tulis intensif dengan data ukuran 500 GB lebih, yang di sini G70 Pro mampu menyelesaikannya dalam waktu 5 menit 50 detik. Dan ternyata dia jadi yang paling kenceng nih. Walau sih sekali lagi memang tidak fair ya jika komparasi SSD lain yang cuma 1 TB nih, karena kan di sini gue pakai yang varian 2 TB. Jadi tentunya punya kapasitas SLC cache yang lebih besar. Yang terlihat di sini si G70 Pro 2 TB ini SLC cache-nya belum habis sekalipun udah nulis
data sebesar 500-an GB. Kalau berdasarkan review Tech Power Up, SLC Cache dari G70 Pro 2TB ini tuh punya size sekitar 644 GB, yang mana ini udah lebih dari setengah dari size SSD-nya sendiri, which is ini gede banget sih size-nya. Nah, untuk secara suhu sendiri sih gua tes dengan dan tanpa heatsink, yang di sini punya 3 sensor suhu yang terbaca, dan kalau nggak pakai heatsink, suhu tertingginya itu bisa tembus di atas 80 derajat. Dan setelah menggunakan heatsink, dia bisa terjaga nih di bawah 70 derajat. So ya, heatsink SSD itu penting banget, apalagi buat SSD NVMe Gen 4 seperti ini. Jadi bisa disimpulkan SSD T-Force G70 Pro ini memiliki harga dan performa yang cukup menarik, apalagi dengan harga tersebut sudah dilengkapi dengan DRAM cache dan juga heatsink. Walaupun gitu, memang ini bukanlah NVMe Gen 4 terbaik yang pernah gua tes ya, karena kita lihat tadi hasil pengetesannya speednya tuh masih agak naik turun gunung, dan gue pribadi sih masih prefer lebih suka SSD dengan controller Ryzen E18 yang punya juga DRAM cache, tapi ya itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan G70 Pro ini yang pakai InnoGrid. Ya, untuk kelas harga yang ditawarkan dari G70 Pro ini, dia malah bersaing dengan SSD DRAM-less yang udah pasti kalau dikomparasi sama SSD DRAM-less ya, si G70 Pro ini menang telak, karena tadi kita lihat hasil pengetesannya, karena dia udah punya DRAM cache ya, secara performa tentu jauh lebih kenceng nih dibandingkan SSD DRAM-less. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.